sini cepat Pak. Jadi masih 10 menit lagi. Kita harus sholat asar. Tapi sebelum diakhiri, saya mau bertanya Pak. Kelebihannya moderator. Rezeki. Jadi kan yang harus kita tingkatkan adalah kualitas umat Pak. Bagaimana cara sederhananya untuk meningkatkan kualitas umat itu sendiri? Jadi secara pribadi gitu Pak, secara pribadi yang ada di sini, yang kita jauh di luar negeri, sebenarnya ingin berpartisipasi di dalam negeri, tapi kemampuan kita terbatas karena jauh gitu Pak. Jadi mungkin bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas kami yang ada di sini gitu, untuk mengatasi radikalisme tadi. Saya kira kuncinya itu diberikan oleh Al-Quran dalam Al-Mujadalah ayat 11. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat suatu bangsa. Alladzina amanu jangan kita artikan orang-orang, karena kalau orang-orang kesannya sedikit. Tapi alladzina amanu itu bisa berarti bangsa. Allah akan mengangkat bangsa-bangsa yang beriman dan berilmu pengetahuan dengan kedudukan yang semulia-mulianya. Itu kuncinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah kelompok itu punya kualitas iman, punya ilmu pengetahuan. Kalau kita lihat negara-negara yang dulunya menjadi negara terjajah, kemudian sekarang menjadi negara hebat, itu kan kuncinya ada pada pendidikan. Kalau kita lihat keunggulan negara-negara yang sekarang ini masuk, apakah dia G8 apa G20, itu kan mereka yang kaya, kuat sumber daya manusianya. Kalau bangsa itu tidak kaya sumber daya manusianya, ya dia itu akan menjadi bangsa yang kalah. Sehingga Quran itu kan membuat dua perumpamaan yang sangat kontras kan. Quran menjelaskan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiran biidznillah. Berapa banyak kelompok kecil yang bisa mengalahkan kelompok besar atas izin Allah. Dan kelompok kecil yang menjadi the ruling group itu adalah kelompok kecil yang dia sedikit jumlahnya tetapi hebat kualitasnya. Kemudian banyak kelompok yang besar dia terkalahkan. Kenapa mereka mudah terkalahkan? Karena apa? Seolah-olah mereka bersatu, tetapi sesungguhnya hati mereka berkeras antara satu dengan yang lain. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kelihatan saja mereka itu rukun, tapi sesungguhnya hati mereka itu berkeras antara satu dengan yang lain. Dipancing sedikit saja untuk bertengkar, itu semangat bermusuhannya luar biasa. Nah, karena itu maka kalau saya boleh mengulangi dulu pidatonya Tony Blair itu waktu dia pertama kali mengalahkan konservatif, itu kan satu kata yang berulang 3 kali itu, education, education, education. Saya kira kuncinya itu. Kalau saya boleh cerita pribadi, saya ini kalau tidak karena sekolah, saya itu bukan siapa-siapa. Mungkin saya masih menjadi petani kecil di sebuah kampung yang nggak ada di Google. Desa saya itu nggak ada di Google, sehingga pernah ada teman dari Jawa Timur nyari kampung saya di Google, malah ketemunya kantor polisi. Untungnya polisinya kenal saya, sehingga oleh polisi diantar ke rumah. Tapi saya seringkali bercanda, seorang yang di kampungnya nggak ada di Google, tapi namanya berkali-kali muncul di Google. Saya kira itu sebuah tanda syukur kita bahwa pendidikan itulah kunci yang membuat kita ini unggul. Bapak-bapak kalau sudah pulang ya tentu lulusan luar negeri itu akan beda posisi tawarnya dengan tidak luar negeri. Paling tidak bahasa Inggrisnya lebih bagus lah. Jangan sampai sudah kuliah ke Inggris malah bahasa Jawanya yang lancar. Itu saya kira masalah itu. Sehingga saya sempat bertanya sekarang Pak Wamen ya, Pak Fakir itu sebelum beliau Wamen kan jadi duta besar Indonesia untuk Mesir. Itu kan beliau membangun asrama mahasiswa Indonesia di dalam komplek Al-Azhar. Saya tanya Pak Fakir, apa Al-Azhar tidak punya asrama? Ada Mas Mukti, tapi tidak ada orang Indonesianya. Saya bangun asrama Indonesia di Al-Azhar itu karena apa? Orang Indonesia yang di Al-Azhar itu bukannya bahasa Arabnya lancar, tapi begitu sampai ke Mesir, yang lancar bahasa daerahnya. Karena kalau mereka di sana tuh yang orang Sunda kumpul sama orang Sunda,
yang orang Banjar kumpul sama orang Banjar, gitu. Sehingga begitu pulang itu malah bahasa daerahnya yang lancar, bukan bahasa Arabnya yang lancar. Nah paling tidak kalau sudah di luar negeri itu punya kelebihan pada sisi bahasa Inggrisnya lah. Kalau perlu, kalau ditanya itu juga seolah-olah tidak ngerti bahasa Indonesia aja gitu. I'm sorry gitu. Misalnya begitu, seolah-olah. Kemudian yang kedua, lulusan luar negeri itu kan punya jaringan. Jadi mumpung Bapak Ibu di luar negeri ya carilah jaringan. Kumpul sama orang Indonesia itu perlu, tapi jangan terlalu sering, nanti akhirnya gosip. Jadi kalau kumpul itu harus cari jaringan dong, jaringan orang mana gitu, itu bagian dari our international network. Sehingga saya menerjemahkan Al-Qurwah, Al-Wuthqa, Malaha itu adalah jaringan iman yang dibentuk dari kita punya jaringan dengan sebanyak-banyaknya orang. Orang yang sukses sekarang itu kan bukan orang yang bisa mengerjakan sebuah hal sendirian, tapi orang sukses adalah orang yang bisa membangun jejaring yang sekuat-kuatnya. Itulah yang Al-Quran menyebut ka'annahum bunyan marsus, itu bangunan kokoh kawannya di mana-mana itu. Kemudian yang ketiga, kalau belum pulang, jadilah Indonesian diaspora. Yang Bapak Ibu kalau punya pon, ya ponnya itu disisihkanlah barang sehari itu 1 pon. Kalau sebulan kan 30 pon, kalau bulannya 30. Kalau bulannya 31 ya 31. Kalau bulannya 28 ya 28. Memang kalau bagi pegawai negeri harapannya bulannya selalu 28. Sehingga kalau Oktober itu sedih karena 31. Sehingga banyak pegawai negeri yang pegawai Krisdayanti, Pak Yongki saya menyebutnya. Pegawai Krisdayanti itu pegawai yang menghitung hari. Kok nggak datang-datang? Sampai kemudian muncul, oh bulan datanglah, sampai muncul begitu. Nah, tentu walaupun pulang nanti jadi PNS kayak saya ini, harus jadi PNS yang punya kelebihan. Jangan hanya jadi PNS biasa. Karena apa? Punya jaringan, sehingga menjadilah Indonesian diaspora. Sehingga saya sampai pernah, seperti Pak Yongki ini kan bagus ya tidak pulang. Saya kira perlu ada juga lebih banyak orang di sini, Pak. Jangan semuanya pulang, sudah penuh Kepulauan Riau itu, Pak. Menjadi Indonesian diaspora yang dia menjadi penyebar Islam di daerah di mana kita berada. Kalau tidak ada Indonesian diaspora itu, saya kira wajah Islam dunia itu ya mohon maaf, wajah Islam Inggris itu kan Asia Selatan. Padahal mungkin akan lain kalau wajah Islam Inggris itu adalah wajah Indonesia atau wajah Malaysia. Di Amerika kita punya Masjid Indonesia di New York. Di Belanda kita punya Masjid Indonesia di Den Haag, itu dulunya gereja ya. Masjid Al-Hikmah di Den Haag itu dulunya gereja. Nah di Inggris kan kita belum punya. Kalau ada Masjid Indonesia di Inggris itu, saya kira akan lain wajah Islam itu. Dan orang sekarang mulai melihat kan, another face of Islam that is not predominantly Middle East, itu kan sudah orang lihat bedanya. Banyak tulisan-tulisan tentang itu. Bahkan dubes Inggris untuk Indonesia sekarang ini, Muazzam Malik itu dia nggak selesai-selesai muji Islam Indonesia itu. Dia tuh heran melihat ada perempuan yang menjadi hakim, yang di Inggris nggak ada. Dia heran juga melihat ada perempuan yang jadi polisi dan tetap berjilbab. Sementara di tengah banyak kecenderungan adanya domestikasi perempuan. Itu nanti dia akan menjadi dubes Islam Indonesia ketika dia pulang ke sini itu. Dengan karena dia itu senang, maka saya ajak keliling ke banyak tempat supaya makin banyak yang dia ceritakan. Nah, kemampuan membangun Indonesian Muslim diaspora itu menurut saya cara lain kita memajukan bangsa. Kalau perlu misalnya, tidak perlu hanya bergantung beasiswa itu pada LPDP. Komunitas pengajian Sheffield ini menyediakan scholarship. Wah, kenapa tidak? Iya. Jadi dibiayai dengan zakat. Zakatnya Muslim Sheffield ini untuk beasiswa anak-anak Muslim yang hebat-hebat. Otak-otak emas Indonesia itu kan luar biasa. Atau kalau tidak, ya sebagai kekuatan diaspora itu senantiasa misalnya Indonesia butuh apa ini? Misalnya di daerah Papua ada yang membangun masjid kesulitan atau guru ngaji tidak mendapatkan gaji. Saya kira bisa kan dibantu oleh kawan-kawan yang beasiswanya dan gajinya dalam bentuk pound sterling. Dan ternyata kan selama ini, mohon maaf, agama lainnya itu kan seperti itu jaringannya. Saya pernah diajak ke Belanda oleh teman-teman dari PGI.
Itu rupanya ketika kenapa setiap kali ada masalah soal gereja itu selalu jadi masalah dunia, itu rupanya ada channelnya di Belanda. Ada organisasi namanya Open Door. Itu yang kalau ada apa-apa itu mereka yang bergerak melakukan lobby-lobby di tingkat internasional. Nah, kalau kita tidak punya jaringan Muslim atau Indonesian Muslim diaspora itu, ya akhirnya berjuangnya ya hanya berjuang dalam negeri di jalan raya dan tidak bisa melakukan lobby-lobby tingkat dunia melalui berbagai macam lembaga internasional. Sehingga menurut saya, kalau saya boleh ngompori, ini kompor mudah-mudahan tidak meleduk kompornya. Saya berpegang pada ayat Al-Quran, Ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bumi Allah itu luas, karena itu jelajahilah bumi Allah itu. Ardullah laisa maksusun fi Indonesia. Bumi Allah itu tidak hanya khusus di Indonesia. Tidak ada bumi Allah yang langsung dia dominan penduduknya beragama Islam. Dia mesti ada yang membawa Islam ke daerah itu, ke tempat itu. Karena itu ada seorang kawan saya lagi di kuliah di Harvard. Dia mau pulang, dia bilang ke saya, Mas Mukti, tolong dong sebagai kader Muhammadiyah ini, kami jangan hanya dilepas pakai karpet merah ketika berangkat. Kalau kami datang, kami juga ingin digelar karpet merah menyambut kedatangan kami para PhD dari luar negeri ini. Saya bilang ke dia, kamu tidak usah pulang, kamu terus saja di Amerika, jadi profesor di Harvard, terus kader-kader yang pinter-pinter itu, kamu bawa ke Amerika, kalau perlu kamu carikan pekerjaan di sini supaya tidak pulang-pulang. Susah cari kerjaan di Indonesia, mending cari di Amerika. Nah, maksud saya apa? Kalau kita lihat kenapa Islam itu dominan atau mulai kuat di Inggris, itu kan karena banyak imigran Asia Selatan yang memutuskan dia tidak pulang. Saya bayangkan seandainya jika apabila yang begitu itu adalah Islam Indonesia, kalangan profesional yang punya komitmen kepada keislaman dan dakwah kemudian tinggal di sini, banyak yang bisa kita banggakan di tanah air bahwa di Inggris ini ada masjid Indonesia. Saya kira ini sebuah tantangan yang Bapak Ibu saya kira akan mampu untuk mewujudkannya, karena Bapak berada pada jantung dari sebuah negara yang memang punya kekuatan dalam bidang ilmu pengetahuan. Semua ilmu itu penting, semua ilmu itu menurut saya adalah ilmu agama, walaupun tidak harus usuluddin. Metalurgi juga ilmu agama. Jangan dikira yang namanya ilmu agama itu hanya soal asmaul husna saja. Soal metalurgi itu juga ilmu agama, karena Pak, semua ciptaan Allah itu adalah objek ilmu, dan semua ciptaan Allah yang kita pelajari, yang kita kembangkan untuk kepentingan kemanusiaan itu punya nilai sebagai ilmu agama. Jadi jangan didikotomi ilmu agama dengan ilmu sekuler. Itu zaman dulu. Itu yang membuat Islam itu lemah, sehingga kita kekurangan saintis-saintis dalam berbagai bidang. Kalau saya ngajar di UIN itu, saya kan ngajar Islam dan ilmu pengetahuan. Kemudian mahasiswa saya itu cerita mengenai kejayaan Islam. Selalu ceritanya itu Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Khawarizmi. Tidak pernah ada Al-Mursi, itu tidak pernah ada. Padahal sesungguhnya kan kita punya potensi, tapi kita kan mengalami keterputusan saintis Muslim yang cukup serius karena pernah ada cap negatif terhadap ilmu-ilmu di luar ilmu agama. Saatnya kita bangkit dan bangun kembali. Iran itu ketika saya sempat ke sana, nuklirnya kan dia serahkan kepada Amerika untuk dilucuti. Tapi saya dengar bisik-bisik, kenapa dia berani menyerahkan Amerika untuk memeriksa semuanya? Saya dapat kabar dia punya lebih dari 2.500 ahli nuklir yang berusia di bawah 40 tahun. Ini saya kira sebuah tantangan. Kenapa kemudian di negara-negara Eropa, intelektual Muslim yang menjadi profesor di banyak perguruan tinggi itu kan banyak kan juga Syiah. Karena mereka punya etos keilmuan yang sangat tinggi. Sementara mohon maaf, banyak kalangan Sunni ini kan etosnya tidak sekuat kelompok Syiah. Kelompok Sunni ini kuat etosnya kalau soal umroh dan haji. Tapi soal riset-riset itu saya kira harus kita akui masih tertinggal. Saudi itu kan baru memulai membolehkan perempuan untuk sekolah itu tahun 89. Perempuan itu baru boleh sekolah di Arab Saudi. Baru 2 tahun yang lalu dia punya universitas khusus perempuan. Dan sekarang baru mulai dia banyak buka jurusan-jurusan non-agama di Saudi. Nah, di antara profesor Indonesia yang ngajar di Saudi itu namanya Sumanto Al-Qurtubi. Namanya Sumanto itu orang Jepara aslinya, itu adik kelasnya di Semarang itu. Itu kampungnya juga nggak ada di Google.
Tapi kemudian dia kuliah S3 di Amerika, sekarang ngajar di King Saud University. Nah, maksud saya, kekuatan Indonesian diaspora ini menurut saya juga menjadi sebuah kekuatan tersendiri, sehingga semangat Muhajirin Ansor itu jangan hanya kita kembalikan kepada semangat Nabi dan para sahabatnya ketika hijrah dari Mekah ke Madinah saja, tapi juga Muhajirin Ansor antara yang di Indonesia dengan yang di Sheffield, yang di London, yang di New York, yang di Mekah, yang di Madinah, yang di Libya dan sebagainya. Itulah al-Qur'ah al-Fufa yang membuat kita ini menjadi kuat. Dan kalau itu bisa kita lakukan, saya kira analisis Barat bahwa Islam itu Arab itu akan terbantahkan. Dan Islam is not Arab, Islam is actually a religion for entirely people all over the world. Agama untuk seluruh umat manusia, sehingga kita rindu sebenarnya punya lagi Imam Nawawi yang dulu menjadi Imam Masjidil Haram, ya kan? Nah, kita rindu lagi sebenarnya punya itu, karena apa? Itu bisa menjelaskan bahwa walaupun tidak Arab, dia bisa hebat keislamannya. Di Amerika kan ada Imam Syamsi yang menjadi Imam Masjid New York, itu kan alumni Kumbara Sulawesi Selatan, kemudian sempat ke Al-Azhar, kemudian sekarang jadi imam di sana dan sebagainya. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, saya kira bahwa Islam itulah agama untuk seluruh umat manusia, menjadi terjawab karena ternyata bisa menjadi ulama itu tidak hanya orang Arab. Yang hafal Quran itu tidak hanya mereka yang berbahasa Arab, tapi katsirun minal hufat itu adalah orang-orang yang non Arab. Sehingga pernah, ini menutup drama saya ini, ketika saya ceramah di Vatikan, saya diminta ceramah oleh Dubes Indonesia atau Vatikan tentang tradisi puasa di Indonesia. Ada seorang duta besar yang bertanya, apakah orang Islam Indonesia itu membaca Al-Quran seperti orang-orang Islam di Arab? Itu kan pertanyaan sangat ibtidaiyah itu, sangat dasar. Saking tidak tahunya dia mengenai Islam itu, pertanyaannya begitu. Akhirnya kemudian saya jawab bahwa Islam Indonesia itu ya umat Islam dimanapun Qurannya sama. Terus saya baca Quran, saya lakukan lah, agak bagus sedikit dari Dedi tadi. Sedikit saja. Karena saya YN dari Adulas agak bagus sedikit. Nah, kemudian selesai acara, duta besar Mesir itu tanya ke saya, antum mutakhorij minal Azhar, kamu lulusan Al-Azhar? Saya bilang, afwan lah, bukan, saya tidak lulusan Al-Azhar. Ana mutakhorij minal madrasah di Indonesia, saya lulusan madrasah di Indonesia. Dia berkata lagi, antum takalam bilatul Arabiyah? Iya, saya bilang itu. Saya bicara pakai bahasa Arab. Kamu belajar Quran di mana di Indonesia? Kamu mesti lulusan Azhar? Enggak, saya tuh lulusan madrasah di Indonesia. Enggak mungkin kalau enggak lulusan Al-Azhar. Ya sudah, guru saya lulusan Al-Azhar, saya bilang itu aja. Supaya dia enggak marah, enggak tersinggung, orang dari besar. Poin saya adalah, kadang-kadang orang-orang Arab itu look down terhadap keberislaman dan kemampuan keislaman orang Indonesia. Padahal di Indonesia ini kesandung saja itu ketemu anak yang hafal Quran. Kita nyari orang yang hafal Quran di Indonesia itu kan ribuan, sampai ada kontes di TV itu, ya kan, hafid cilik itu betul-betul cilik dan sudah hafal. Itu di negara-negara Arab mana ada begitu? Nggak ada itu, mahfid itu, nggak ada itu. Di kita punya seperti itu. Kemudian problem kita apa? Saya mengutip Tariq Ramadan. Problem umat Islam di negara-negara non-Arab itu termasuk Indonesia itu kan problem double inferiority. Double inferiority itu artinya dalam bidang ilmu agama kita tuh inferior terhadap ulama-ulama Timur Tengah, seolah-olah kita tuh tidak bisa gitu, sehingga tidak berani melakukan kajian terhadap agama. Kemudian terhadap ilmu-ilmu sains modern kita itu inferior terhadap Barat. Padahal sesungguhnya kita itu mampu melakukan itu. Coba kalau dua ini kita gabungkan, maka kita bisa menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Dan kita punya kekayaan budaya Nusantara yang tidak dimiliki oleh negara-negara Arab yang lainnya atau negara-negara Muslim yang lainnya. Nah, problem kita itu kan inferior itu. Makanya kalau ada masjid di mana kemudian suruh jadi imam, seringnya kan orang Indonesia itu mempersilahkan yang Arab yang jadi imam. Padahal bacaannya nggak karuan itu. Sementara bacaan kita lebih bagus. Mengapa tidak demikian? Sehingga karena itu kalau di kampus ini ada masjid, menurut saya imamnya itu yang mahasiswa Indonesia dan wabil khusus jamaah pengajian kibar gitu yang jadi imamnya.
Kalau orang Jawa atau Sunda atau Batak atau mana lagi, Madura, bacaan Qurannya bagus, itu kan luar biasa. Nah, karena itulah maka inferiority ini harus kita atasi, dan itulah cara kita umat Islam untuk bangkit. Termasuk inferior dan beda politik, Pak, itu harus kita selesaikan. Karena seringkali umat Islam ini kalau sudah urusan pencalekan itu malu-malu. Hadis yang dipakai itu adalah barang siapa yang minta jabatan, maka Allah akan mengalungkan semua beban jabatannya itu nanti di lehernya pada hari kiamat. Akhirnya jabatan diberikan kepada orang lain, jadi rakyat dulu nggak pernah jadi pejabat. Nah, menurut saya penting umat itu jadi pejabat. Kan seneng tuh kalau punya presiden salamnya fasih. Kan seneng tuh kalau punya presiden bisa ngimami sholat sekaligus mimpin sidang kabinet. Nah, problem kita itu adalah punya pemimpin yang kalau ngimami sholat itu fasih, tapi giliran sudah sidang kabinet itu semua ayatnya hilang. Nah, problemnya kita itu. Kadang-kadang ada problemnya agak kebablasan. Oh, ada seorang kiai itu tanya ke cucunya, sering dengar kata-kata rebonding itu. Rebonding itu artinya apa? Rebonding itu artinya luruskan. Oh, dia langsung begitu imami, mari jamaah, softnya kita rebonding. Ya jangan begitu juga, masa softnya di rebonding. Jadi yang sifatnya tradisi juga jangan kita hilangkan. Yang sifatnya prinsip itu jangan kemudian karena ingin modern terus kita ganti semua, juga jangan. Saya kira begitu. I have to stop here. I understand that you have to pray, and I also have to return to London as soon as possible. Karena itu maka mohon maaf tidak bisa berdialog lebih lama. Mudah-mudahan Sheffield ini bisa menjadi Madinah baru yang para penduduknya, khususnya jamaah Muslim Indonesia ini punya kontribusi yang besar untuk memajukan umat, memajukan bangsa, khususnya dalam bidang pendidikan. Saya kira demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bruno. Untuk menyimpulkan, jadi kita sebagai umat Muslim, kita harus meningkatkan kualitas kita untuk mencegah radikalisme tadi. Yaitu dengan cara meningkatkan ilmu dan iman kita. Jangan sampai kita terlalu inferior terhadap bangsa-bangsa lain. Dan juga kita harus bersatu dan memperluas jaringan untuk menciptakan lingkungan yang bagus. Dan untuk mengakhiri acara pengajian hari ini ada bingkisan, Pak. Jadi akan diserahkan oleh Ketua Kibar kita Ahmad Sihan. Ahmad Sihan, silakan. Alhamdulillah, Birobbil Alamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Akhir kata mohon maaf dari moderator apabila agak kurang fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.